Napoleon Bonaparte, tiran atau pahlawan? Ini pertanyaan yang kita usahakan bisa dijawab di video ini. Dan kalau kita ngomongin Napoleon ini, kita nggak bisa juga melupakan revolusi Perancis, karena memang Napoleon ini ialah sosok yang merupakan produk dari revolusi Perancis ini sendiri, Pak. Dan sebenarnya kan cita-cita dari revolusi Perancis yang terjadi pada tahun 1789 ini ialah menghapuskan despotisme atau mengurangi kekuasaan mutlak seorang raja yang sudah jelas-jelas korup saat itu, lalu untuk juga menghapuskan tirani dan berusaha menciptakan satu kondisi masyarakat yang adil secara sosial dengan pemerintahan ala republik yang stabil. Tapi alih-alih harapan ini terpenuhi, Napoleon Bonaparte dianggap oleh para sejarawan seakan menunggang gelombang api revolusi ini dan sukses menjadi diktator yang absolutismenya atau kewenangannya malah seakan-akan melebihi seorang Raja Ningrat gitu loh. Meski memang ada pula yang menganggap seorang Napoleon ini sebagai pahlawan di Eropa, khususnya di negara Perancis ini sendiri. Nah, di video kali ini kita selanjutnya akan membahas apa benar Napoleon ini pahlawan pembebas rakyat Eropa atau malah sejatinya cuma sosok kontroversial atau diktator atau cuma tiran yang gila hormat dan kekuasaan. Saat Napoleon ini cuma berpangkat jenderal, banyak yang menuduhnya sebagai pemimpin yang egois dan sadis. Meski nggak bisa dipungkiri juga bahwa visi dan misi awalnya ia ingin mengambil alih kekuasaan adalah memberi Perancis suatu era pencerahan, Enlightenment period yang setelah sekian lama diperintah secara kurang ajar oleh Raja Louis ke-16. Dan visi atau misi ini pula yang membuat ia akhirnya diikuti oleh banyak sekali tentara atau pengikut yang setia, dengan harapan bahwa sosok Napoleon lah yang bisa benar-benar memberikan kesejahteraan untuk Perancis gitu loh. Cuman sayangnya di tengah jalan perjuangan ini baru tampaklah watak asli Napoleon yang ternyata sangat egois, brutal dan ugal-ugalan, yang malah sifat-sifat megalomanianya ini menjadi katalis kehancuran Perancis di saat itu. Namun sebelum kita membahas karakteristik seorang Napoleon ini, ada baiknya kita sedikit mengingat asal-usul Napoleon Bonaparte yang lahir pada 15 Agustus 1769 di Ajaccio, sebuah kota di Pulau Korsika. Ia sendiri ialah keturunan bangsawan yang ketika beranjak remaja, ayahnya mengirim Napoleon ke akademi militer di Perancis. Talenta kepemimpinan dalam diri Napoleon sudah tampak di akademi ini. Ia selalu menjadi murid yang cerdas dan inovatif. Sampai akhirnya di penghujung pendidikan, ia pun lulus dengan pangkat awal Letnan II Artileri. Dikisahkan saat Napoleon menjadi perwira, revolusi Perancis pun meletus. Kekacauan sosial dan politik melanda seluruh penjuru Perancis, menuntut dibatasinya kekuasaan Raja Louis ke-16. Pihak royalis yang membela agenda monarki kerajaan melawan rakyat yang menginginkan Perancis berganti haluan menjadi republik. Napoleon yang berada di kubu republik ini pun mengikuti keseluruhan jalannya revolusi. Ia tercatat berhasil menorehkan banyak prestasi tempur. Hingga saat ia berumur 30-an, namanya pun sudah dikenal seantero Eropa sebagai jenderal yang jenius. Ketika mengetahui jika revolusi Perancis yang terjadi ini malah cenderung menjadi masalah bagi rakyat Perancis kebanyakan, Napoleon pun mulai berpikir untuk mengambil alih semuanya. Ia mulai bercita-cita untuk menjadi penguasa tunggal dan membereskan semua masalah di negaranya. Apalagi ketika Perancis dinyatakan bangkrut di tahun 1799, Napoleon pun memulai usaha liciknya dan menempatkan dirinya sebagai salah satu konsul paling berpengaruh di Perancis. Dan setelah ini ia membuat apa yang disebut Napoleonic Codes atau kode sipil Perancis, berisi tentang aturan sebuah negara dan pemerintahannya yang ia buat sendiri, yang ujung-ujungnya memposisikan dirinya sebagai konsul seumur hidup, yang sisanya sesuai sejarah Pak, Napoleon menjadi kaisar Perancis. Namun yang perlu dicatat di sini ialah bahwa Napoleon ini merebut tahta kekuasaan Perancis dengan cara yang opresif dan sadis Pak. Sejarawan banyak menyebut jika rakyat jelata di Perancis waktu itu sebenarnya nggak ingin mengikuti Napoleon, tapi hanya terpaksa karena teror dan ketakutan atas kewenangan Napoleon yang seakan tanpa batas waktu itu. Memang Napoleon ialah sosok yang berhasil mewujudkan kesetaraan sosial dan politik di Perancis. Namun pribadi Napoleon ini sendiri tetap tak tersentuh, apalagi ia adalah orang yang sangat gila kekuasaan. Napoleon ini kan digambarkan sebagai orang yang butuh supremasi personal, pengakuan atau validasi atas kehebatannya, yang malah akhirnya sifat-sifat ini dianggap menodai nilai dan harapan revolusi Prancis di awal. Ini dianggap melanggar prinsip-prinsip era pencerahan ini tadi Pak.
Tujuan revolusi Perancis ini kan menghapuskan sistem monarki absolut dan menggantinya dengan sebuah republik berasaskan demokrasi. Ya mirip-mirip negara kita Indonesia. Tapi sosok Napoleon ini seakan-akan menjadi antitesis dari impian-impian republik ini. Untuk detail referensi dan sedikit intermezzo kali ini, kalian bisa lihat film Waterloo yang rilis pada tahun 1970 digarap oleh Sergei Bondarchuk, seorang sutradara legendaris Rusia. Atau kalau nggak punya waktu, kalian juga bisa simak alur filmnya yang sudah dibahas oleh Jauh Dekat Film, channel saya sendiri yang sekarang sudah nggak saya kendalikan lagi karena 1-2 masalah. Nah anyway Pak, tercatat bahwa Napoleon malah menginginkan adanya hereditary power yang otomatis akan membuat dirinya serta anak turunnya nanti menjadi penguasa seumur hidup. Nah terus ini apa bedanya dengan monarki absolut? Nah selain ini kan Napoleon ini juga terkenal dengan praktek nepotisme dan kolusinya. Ia membagi-bagikan kekuasaan pada para anak buahnya untuk menduduki posisi-posisi penting dalam pemerintahannya. Jangankan anak buahnya, keluarganya pun lantas ditunjuk untuk memegang tampuk-tampuk penting yang kesemuanya ini jika dirunut balik maka akan bermuara ke diri Napoleon sendiri Pak. Jadi ada familial network kekuasaan dalam cara Napoleon dan ada perilaku kontradiktif di sini. Ia memang mencopot para bangsawan korup yang memang sudah terkenal dengan nepotisme dan kolusinya untuk mempertahankan kekuasaan pada waktu itu, tapi malah menggantinya dengan keluarga dan anak buahnya sendiri. Nah, dua elemen ini juga yang akhirnya malah diangkat sebagai bangsawan Pak. Jadi anak buahnya dan keluarganya sendiri, keluarga-keluarga jauhnya ini juga diangkat menjadi bangsawan. Ini kan ya konyol ya gimana gitu kan. Nah pengamat politik di Indonesia akhir-akhir ini sering memakai istilah politik dinasti. Ya, jangankan hari ini Pak, politik dinasti ini juga sudah diterapkan di era Napoleon. Alan Axelrod bahkan menulis dalam bukunya jika Napoleon ini nggak hanya ingin membuat dinastinya sendiri, melainkan terus-menerus ingin menaikkan reputasi dan status seluruh anggota keluarganya. Contohnya gini Pak, sepupunya diangkat jadi gubernur di kota A, nanti keponakannya disuruh jadi wali kota di kota B, atau besannya dijadikan hakim di kota C. Jadi memang dia gemar bagi-bagi posisi yang berpengaruh demi melanggengkan kekuasaan pribadinya. Saya memang nggak bisa menyalahkan hal ini kalau ini berbicara dalam konteks monarki. Tapi kan ini tadi judulnya Republik Pak. Perancis setelah revolusinya akan diubah menjadi republik yang berasaskan demokrasi. Nah kalian bisa pikir sendirilah ya. Axelrod lebih jauh menyebut ini ialah watak atau karakteristik yang anti era pencerahan Perancis. Dan kalau gini caranya, Perancis cuma bergiliran mengalami era kegelapan aja kan. Jadi era kegelapan, revolusi, era kegelapan lagi. Singkatnya Pak, seluruh rakyat Perancis ini menjadi korban penipuan dan baru menyadari ketika Napoleon menobatkan dirinya menjadi emperor atau kaisar. Ini kan tadi katanya republik tapi kok kaisar gitu loh. Dan berikutnya dari kekuasaan absolut ini pasti lahirlah kontrol opini dan pemberitaan, pembungkaman kritik dan pendapat Pak. Ini sudah pasti terjadi, mirip kita yang kita alami di zaman Orde Baru. Dan seperti era Pak Soeharto pula, Napoleon ini memang berhasil menciptakan ilusi ketentraman dan kesejahteraan dengan sangat dibatasinya kabar atau berita. Ia ingin menampilkan display ke dunia luar bahwa Perancis berhasil baik-baik saja, sejahtera, tentram, aman, makmur di bawah kekuasaannya. Dan seperti diktator sejati pula, Napoleon ini percaya jika untuk menjaga kekuasaannya dan perdamaian di negaranya, sangat penting hukumnya untuk mengendalikan media massa dan apa yang diberitakannya. Koran-koran di masa itu dilarang merilis kabar yang bertentangan dengan apa yang diinginkan Napoleon. Siapa yang melanggar ini maka gilotin sudah menunggu. Nah Pak, nggak hanya soal pembatasan atau pembungkaman opini publik, Napoleon tercatat memiliki sikap yang pragmatis terhadap perbudakan di kala itu. Awalnya memang ia adalah sosok petinggi atau jenderal besar yang ikut menentang adanya perbudakan. Dan ketika revolusi Perancis sukses, perbudakan pun langsung dihapuskan di tahun 1794. Namun ketika tahun 1802, Napoleon malah membuat perubahan kebijakan yang signifikan dengan mengembalikan pelaksanaan perbudakan di koloni-koloni Perancis di seluruh dunia, termasuk pulau-pulau koloni di Laut Karibia dan Amerika Selatan. Karena memang Pak, keuntungan untuk Perancis memang sebagian besar didapatkan dari bisnis perbudakan ini, khususnya budak-budak kulit hitam yang dipekerjakan di perkebunan. Keputusan kejam ini memang langsung disorot oleh para akademisi dan abolisionis Perancis waktu itu seperti Victor Sulzer dan Abbé Grégoire, yang menganggap Napoleon ini melanggar keras cita-cita revolusi tentang kesetaraan dan kebebasan. Jadi ada semacam kemunafikan atau krisis integritas pribadi dalam diri Napoleon ini dalam memandang masalah perbudakan Pak. Di lain sisi ia menunjukkan nggak setuju terhadap perbudakan.
Bahkan ini bisa dibuktikan pada surat-surat pribadi Napoleon. Namun perilaku nyatanya menunjukkan sikap yang sebaliknya. Apalagi setelah kebangkrutan Prancis pasca revolusi, Napoleon pun langsung bermanuver balik dan menyetujui perbudakan selama ia masih bisa terus berkuasa, Pak. Louis George Stein menyebut keputusan untuk melaksanakan kembali perbudakan bukan hanya menodai warisan Napoleon. Ini sudah masuk ranah kriminal. Nah, kalau kita lihat Napoleon memang unik dalam urusan perbudakan. Pandangannya ini nggak monolitik, melainkan ia pragmatis tadi. Ia bisa dengan jeli melihat keuntungan besar bagi kekuasaannya di Perancis jika perbudakan diadakan kembali di seluruh kekuasaan atau koloni Perancis, Pak. Tapi ini akhirnya sekaligus menjadi kontroversi dirinya sendiri yang menyoroti jika Napoleon memang bukanlah pemimpin yang bisa berkomitmen gitu loh. Dan cara-cara kontroversial seperti ini jugalah yang sebenarnya diterapkan oleh Napoleon ketika ia menjadi jenderal di medan tempur. Banyak sekali antropolog dan sejarawan memang mengakui kejeniusan tempur Napoleon, tapi banyak pula yang mengkritisi gaya kepemimpinan perangnya. Napoleon ini dikisahkan ialah salah satu komandan perang yang paling ceroboh dan selalu mengambil resiko yang gak diperlukan untuk menang dalam pertempuran. Memang dari lebih 80 pertempurannya, ia cuma kalah 11 kali. Ini menurut pertimbangan perang sebuah rekam jejak tempur yang bisa membuat iri semua jenderal di dunia. Namun sejarah mencatat jika Napoleon ini ialah pemimpin yang ugal-ugalan. Philippe de Ségur, salah satu jenderal Napoleon, bahkan menyebut Napoleon sebagai pemimpin yang egois, insensitif, yang cuma mementingkan nyawanya sendiri. Singkatnya, Pak, kejeniusannya ini dibarengi dengan attitude atau pribadi yang barbar, yang seperti menganggap pasukannya ini cuma pion-pion catur nggak bernyawa yang bebas dikorbankan atas nama kemenangan, Pak. Langkah politiknya pun juga sempat dipertanyakan oleh para sejarawan modern yang kala itu saat Napoleon berhasil menguasai Spanyol di tahun 1808, Napoleon malah menunjuk saudara lakinya yang bernama Joseph Bonaparte menjadi raja di sana. Ini sikap yang bahkan bagi bangsawan manapun dianggap disrespectful atau kurang ajar. Namun bagi Napoleon semua trik, intrik, dan kelicikan ini cuma untuk konsolidasi kekuasaannya semata. Dan kebrutalan yang paling besar ialah ketika ia nekat menginvasi Rusia hanya karena penguasa Rusia saat itu, yakni Tsar Alexander pertama, menolak request Napoleon agar nggak menjual gandumnya kepada Inggris yang memang merupakan musuh terbesar Perancis saat itu. Nah, dikisahkan invasi Napoleon ke Rusia ini melibatkan sekitar 500 sampai 700 ribu serdadu tergantung pencatat sejarahnya. Ini terjadi pada tanggal 24 Juni 1812 yang saat itu banyak para penasehat setia Napoleon malah memprotes keputusan untuk memerangi Rusia ini karena terlalu banyak resiko yang mematikan. Nah, sebagai informasi pula, jumlah tentara yang dikerahkan oleh Napoleon saat itu ialah salah satu jumlah yang paling besar dalam catatan sejarah perang manusia, Pak. Dan Napoleon tahu betul akan hal ini dan ia bahkan sempat bersumbar jika Rusia ini akan dilumatnya hanya dalam waktu 20 hari saja. Tapi di balik sumber matnya ini, Napoleon gak sadar jika luasnya wilayah Rusia plus iklim dan cuaca yang brutal di sana ialah tantangan yang gak pernah dihadapi oleh bahkan tentara Napoleon yang paling berpengalaman sekalipun. Ya, pasukan Napoleon ini memang tercatat pernah berperang melawan Rusia, namun semua peperangan atau pertempuran ini terjadi di wilayah kerajaan Prusia atau Jerman modern, bukan di tanah pertiwi Rusia sendiri. Napoleon ini lupa memikirkan jika invasinya ini bakalan melibatkan jalur logistik yang amat panjang hanya demi menembus luasnya tanah di Rusia. Nah, Pak, kalau logistik tempur ini sudah kacau, maka sekuat apapun pasukanmu, ini cuman bakalan jadi aksi menjemput maut katakanlah. 3 faktor ini juga dianggap ialah hasil dari kacaunya logistik perang Napoleon. Tifus, mentaber, gangren, dan kelelahan serta pukulan mental ditengarai menjadi faktor utama perang berjalan gak sesuai keinginan dan imajinasi Napoleon. Ini masih ditambah lagi dengan musim dingin di Rusia yang benar-benar ekstrim yang semakin jelas memperparah kondisi tentara Napoleon. Hingga lahirlah sebuah pepatah, jangan menyerang Rusia di saat musim dingin. Pepatah perang yang sayangnya ini nantinya di masa depan diulangi oleh Adolf Hitler di Perang Dunia Kedua. Ya, kita bisa bicara ini mungkin di video yang lain ya. Rusia dengan cerdik mengadopsi taktik perang dengan metode pukul lari dan bahkan mempraktekkan perang gerilya untuk menekan invasi Napoleon. Ini masih ditambah lagi dengan taktik scorched earth atau penghangusan bumi. Jadi katakanlah Rusia kalah di satu pertempuran ya, Pak. Maka seiring ditarik mundurnya pasukannya, mereka akan langsung membakar infrastruktur dan fasilitas mereka sendiri termasuk rumah sipil, pertanian, dan perkebunan, serta semua sumber daya yang lain agar Perancis ketika mereka berhasil menguasai daerah tersebut mereka nggak akan mendapat apapun.
Ini jelas menambah kondisi parahnya logistik Napoleon. Bahkan contohnya ketika Napoleon sampai di Moskow, yang ia temukan hanyalah kota yang sudah menjadi lautan api tanpa bisa dimanfaatkan isinya sejengkal pun. Nah, kolon dari peperangan melawan Rusia inilah kenaasan, keapesan, kesialan mulai menghampiri nasib Napoleon. Ia diasingkan ke Pulau Elba pada 13 Maret 1814 sebagai hukuman kekalahan dan keugal-ugalannya. Meski berikutnya Napoleon berhasil kabur kembali dan mulai mengumpulkan pasukan sekali lagi. Jadi Pak, bahkan setelah mengorbankan nyawa pasukan yang kurang lebih 400.000 orang di invasinya sama Rusia ini, Napoleon masih menganggap dirinya bisa memimpin Perancis meraih kejayaan sekali lagi. Tapi sayang, segala kepercayaan dirinya ini akhirnya ditumbangkan oleh pasukan kerajaan Prusia di pertempuran Waterloo pada bulan Juni 1815. Perang terakhir Napoleon yang membuatnya sekali lagi diasingkan ke Pulau Saint Helena untuk mati dengan penyakit kanker perut 6 tahun kemudian. Nah, kalau kita melihat 85 perang yang dilakoninya ini memang menyoroti sosok Napoleon sebagai war genius. Memang bukan gelar yang mengada-ada Pak. Di dunia ini ada sekitar 20 jenderal yang nggak pernah kalah perang. Di antaranya seperti Alexander the Great, Marshal Zhukov dari Soviet, dan bahkan Khalid bin Walid pedangnya Tuhan. Apa Napoleon pantas dijajarkan dengan orang-orang brilian ini? Kalian bisa menilainya sendirilah. Karena ada pihak-pihak yang berpendapat jika kemenangan Napoleon saja sebenarnya sudah cukup untuk menutupi segala kekalahannya. Napoleon ini ialah sosok yang pantas dijadikan pahlawan, baik untuk Prancis sendiri atau di Eropa keseluruhan. Seperti kata Dominic Tavin, ketika orang-orang mendengar nama Napoleon, mereka membayangkan sebuah kekaisaran yang besar. Kemenangan-kemenangan Prancis di era itu. Ada kejayaan besar tentang Napoleon yang menutupi semua kejahatan yang pernah dilakukannya. Kalau kita bandingkan sendiri dan kita lihat sendiri, sebenarnya rakyat Perancis modern ini malah inginnya melupakan jika Napoleon orang Perancis Pak. Mereka seakan-akan ingin melupakan Napoleon secara keseluruhan. Ini hampir seperti Napoleon Bonaparte, bukan bagian sejarah nasional Perancis. Dan bagi mereka yang menganggap Napoleon ini sebagai pahlawan, hanya dengan prestasi administratifnya saja seperti visi dan misi yang saya bicarakan di awal video, sebenarnya sudah cukup untuk membuat Napoleon sebagai sosok pahlawan Pak. Misalnya prestasi-prestasi seperti pembentukan Napoleon Codes atau Kode Sipil, Bank Perancis, dan Badan Audit Nasional. Hal-hal ini dianggap sebagai ambisi yang belum tercapai di masa kekacauan revolusi Perancis. Napoleon ialah penyelamat Prancis. Kalau tidak ada Napoleon, Republik Prancis tak akan terbentuk sama sekali. Pendapat ini juga didukung oleh akademisi seperti Jean Toulard yang menambahkan, jika Napoleon tidak membantu memerangi para ningrat dan merebut kekuasaan di tahun 1799, monarki dan feodalisme Prancis jelas masih akan berlanjut seperti Cincinnatus di Romawi kuno. Napoleon hanya ingin menjadi diktator demi kemerdekaan rakyatnya. Dia mendapat seluruh kekuasaan dan jika proyeknya sudah beres, maka dia akan kembali mencangkul atau turun kekuasaan. Nah, apalagi jika kita menyangkutkan Napoleon ini dengan urusan kaum Yahudi. Napoleon ini pasti akan dianggap sebagai pahlawan sejati Pak. Seperti yang kita tahu, kisah kaum Yahudi ini kan selalu terusir dari negara mana saja yang mereka tinggali, termasuk di Perancis sendiri di waktu era Napoleon. Napoleon malah sebaliknya Pak, memberikan hak pada Yahudi ini untuk bisa setara dengan warga asli Perancis, termasuk hak memiliki properti dan menjalankan agamanya. Bahkan Napoleon menyatakan secara langsung, aku tak akan pernah menyetujui proposal yang mewajibkan Yahudi untuk pergi dari Perancis. Karena bagiku, Yahudi sama berharganya dengan penduduk lain di negeri kita. Mengusir mereka ialah tindakan lemah dan pengecut, tapi memadukan mereka dengan penduduk kita ialah tindakan yang berani. Kalau bisa saya simpulkan Pak, Bu, Napoleon ini dari sejarahnya memang membantu untuk memperbaiki banyak jenis kehidupan manusia di Perancis atau Eropa. Tapi ya nafsu dan hasrat kuasanya serta sikap atau watak megalomanianya ini yang di akhir malah menjauhkan dia atau pribadinya jauh dari rakyat yang awalnya ingin dibelanya Pak. Apalagi menyoal nepotisme yang digalakkan oleh Napoleon ini juga melanggar mimpi-mimpinya sendiri sebetulnya. Ia menyalahi harapan-harapan dan mimpi-mimpi revolusi Prancis. Cita-citanya sendiri dan perilakunya ini seakan bertentangan satu sama lain. Ia seperti berniat melawan prinsip pencerahan yang melindungi hak-hak setiap individu untuk bisa berdemokrasi secara normal. Napoleon di penghujungnya malah mencerminkan seorang tiran atau diktator yang dalam artian negatif ya, yang nggak konstitusional, yang cuman sibuk dengan kejayaan pribadinya. Dan kesuksesannya yang terbesar ialah mengubah revolusi Perancis balik lagi menjadi monarki di bawah kekuasaan pribadinya sekali lagi. Nah Pak, sebentar lagi kan setelah video ini saya rilis, film biografi Napoleon besutan Ridley Scott ini juga akan ditayangkan di bioskop di kuartal akhir 2023 kalau nggak salah.
Tapi ya entah ini masuk Indonesia atau enggak, saya kurang paham. Ini juga perlu kita amati film ini karena setahu saya film-film Ridley Scott ini seringnya atau cenderungnya menyajikan kenetralan sesuai dengan sejarah nyatanya. Seperti yang bisa kita lihat di Kingdom of Heaven ya. Kita juga akan lihat bersama bagaimana Napoleon yang nantinya diperankan oleh Joaquin Phoenix ini akan menampilkan karakter inovatif dan kepahlawanan Napoleon, atau malah sebaliknya mengungkap fakta-fakta sejarah seperti yang saya bicarakan di video ini. Dan ada baiknya juga saya bikin lagi video yang mengulas Napoleon setelah video ini, tapi untuk saat ini saya rasa sudah cukup konten saya. Kita jumpa lain kali. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum.